Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9. Di sini akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah pemrograman berbasis objek A dengan tema yang kami ambil yaitu program manajemen showroom mobil dan motor. Untuk anggota kelompok kami yang pertama yaitu saya Salsabila Laili Khairnisa, NIM 21241010254. Yang kedua ada Gustian Arya Satya, NIM 21241010260. Kemudian yang terakhir yaitu Ferry Ramadan Setiawan, NIM 2124101102088. Di sini saya akan langsung masuk ke bab 1 pendahuluan. Untuk latar belakangnya yaitu perkembangan usaha di bidang penjualan mobil dan motor yang semakin pesat dapat dilihat dengan banyaknya dealer atau showroom mobil yang berdiri di Indonesia. Kemajuan aktivitas penjualan mobil yang semakin pesat menimbulkan tingkat persaingan usaha yang ketat. Dengan demikian juga untuk showroom mobil dan motor yang menjual barang sejenis. Dengan adanya produk sejenis yang dijual oleh dealer atau showroom jual beli mobil dan motor bekas yang berbeda, sedangkan keinginan konsumen beraneka ragam membuat konsumen menjadi bebas menentukan produk yang dapat memuaskan kebutuhannya. Oleh karena itu, perusahaan harus mengambil langkah-langkah maju untuk mengungguli pesaingnya. Dalam bidang pemasaran banyak hal yang harus diperhatikan selain persaingan juga perkembangannya, keanekaragaman produk, meningkatkan selera konsumen, dan adanya produk baru yang dihasilkan untuk perusahaan dituntut untuk dapat menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Dalam dua menghadapi masalah yang datang dari berbagai arah, perusahaan harus dapat meningkatkan efektivitas seluruh pengelolaan dalam penanganan pemasaran produk. Dengan adanya aplikasi manajemen showroom mobil dan motor ini akan memudahkan para konsumen yang ingin mengetahui daftar kendaraan apa saja yang sedang ditawarkan di suatu showroom, sehingga para konsumen dapat menghemat waktu dan tenaga saat ingin sekedar mengetahui daftar mobil dan motor di suatu showroom. Di sisi lain, pihak dari showroom kendaraan dapat mendata konsumen siapa saja yang sudah mengunjungi aplikasinya, sehingga pihak showroom memiliki data konsumen yang nantinya bisa ditindaklanjuti sebagai suatu strategi promosi pemasaran. Kemudian yang kedua yaitu ruang lingkup aplikasi. Program manajemen showroom mobil dan motor merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan sesuai berdasarkan kriteria penggunaan, sehingga pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan nyaman dan aman tanpa ada kesulitan apapun. Selain itu, program aplikasi ini dapat meningkat nilai jual terhadap mobil dan motor yang terdapat pada showroom, sehingga dapat meningkatkan ekonomi pengguna atau user. Program aplikasi tersebut menargetkan pelaku bisnis, pecinta motor dan mobil, serta pengguna yang ingin belajar mengenai manajemen showroom tersebut. Program aplikasi ini akan menggunakan fitur berupa CRUD yang berhasil create, read, update, delete, yang dimana fitur tersebut akan memudahkan pengguna pada aplikasi. Dalam hal ini, aplikasi tersebut dapat masukkan data yang diperlukan, menghapus data yang tidak diperlukan, serta membaca data yang telah diinputkan atau sudah ada, dan apabila pada data tersebut terjadi kekurangan, maka pada saat penginputan pengguna dapat menginputkan data baru. Fitur ini dinamakan dengan update. Untuk distribusi belakang, penanggung jawabnya yaitu Gustian Arya Satya, dengan untuk yang ruang lingkup yaitu Ferry Ramadan, untuk distribusi tugas yaitu saya, kemudian untuk gambaran umum sistem yaitu Ferry Ramadan dan Gustian Arya Satya, untuk bisnis project model dan notasi saya, untuk diagram objek Gustian Arya Satya, untuk kelas diagram Ferry Ramadan, untuk sistem basis data IRD saya, untuk pemrograman GUI Ferry Ramadan saya, dan Gustian Arya Satya. Selanjutnya yaitu bab 2 desain sistem. Gambaran umum dari sistem aplikasi manajemen showroom ini bertujuan untuk membantu para pengusaha showroom untuk lebih mudah dalam kegiatan transaksinya, serta membantu masyarakat yang ingin membeli kendaraan seperti motor dan mobil agar lebih mudah untuk mendapatkan sesuai
dengan keinginannya. Aplikasi yang kami buat ini dapat menghubungkan antara pembeli dengan pihak pegawai showroom. Pengguna aplikasi dapat menggunakan CRU yang ada pada sistem yang kami buat. Pertama-tama untuk menggunakan aplikasi ini, pengguna diharapkan melakukan login atau registrasi terlebih dahulu. Apabila sudah memiliki akun yang terdaftar pada aplikasi, maka selanjutnya akan langsung diarahkan pada halaman utama aplikasi, yaitu beranda atau home. Setelah itu, baik customer maupun admin dari showroom bisa mengakses berbagai fitur yang tersedia sebagai berikut. Yang pertama yaitu fitur melihat data kendaraan. Di sini customer dapat melihat rekomendasi kendaraan mobil atau motor yang ada pada showroom tersebut. Yang kedua yaitu fitur pemesanan oleh customer. Di sini customer dapat melakukan pemesanan dengan membeli kendaraan yang akan dibeli, menginputkan data diri sesuai ketentuan yang ada, dan memilih jenis pembayaran. Kemudian customer dapat melihat atau mengecek kembali data yang telah diinputkan, serta melihat status dari pemesanan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu customer dapat mengubah beberapa data kendaraan maupun data pribadi yang dapat diubah. Kemudian yang fitur ketiga yaitu pembayaran oleh customer. Customer dapat membuat data pembayaran dengan memilih metode pembayaran yang tersedia. Kemudian customer dapat melihat riwayat transaksi pembayaran yang telah dilakukan. Untuk fitur yang keempat yaitu membuat data kendaraan oleh admin. Di sini admin bisa menginputkan data kendaraan yang ada di showroom, kemudian kendaraan yang baru masuk ke showroom. Kemudian untuk fitur yang kelima yaitu mengelola data pemesanan. Admin dapat melihat data pemesanan yang telah diinputkan oleh customer. Admin dapat mengonfirmasi apabila terdapat perubahan data oleh customer. Kemudian keenam yaitu fitur mengelola transaksi pembayaran. Di sini admin dapat melihat data keseluruhan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh customer. Kemudian admin dapat melihat pendapatan dari hasil rekap riwayat transaksi. Untuk fitur yang terakhir yaitu mengelola laporan keuangan. Di sini admin dapat melihat dan mengelola data keuangan yang masuk atau keluar untuk memudahkan dalam mencapai target dan pencatatan laba showroom. Untuk selanjutnya, bisnis proses model dan notasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait bisnis proses model dan notasi pada proyek kita kali ini. Dan saya sebelumnya akan menjelaskan tentang bisnis proses model itu sendiri, merupakan rangkaian dari aktor-aktor yang ada pada aplikasi ini, di mana aktor tersebut dapat melakukan berbagai kegiatan apa saja yang bisa dilakukan pada aplikasi yang sedang kita kembangkan kali. Di Zoom kan untuk Laili agar lebih jelas. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait di sini ada bisnis proses login. Jadi pada rangkaian login ini pegawai dan customer itu dapat membuat akun yang nantinya digunakan untuk mengakses masuk atau login ke dalam aplikasi yang sudah kita buat ini. Jadi sebelumnya di sini pegawai dan customer bisa membuat akun, lalu akan ditanyakan tentang data-data terkait pegawai itu sendiri ataupun customer itu sendiri. Lalu setelah akun atau data-data sudah dimasukkan atau sudah diproses secara benar, maka pegawai dan customer dapat memasuki aplikasi ini yang nantinya akan muncul pada menu aplikasi. Seperti itu. Nah, di sini juga ada data-data yang disimpan pada aplikasi ini, yaitu data pegawai, yang dimana data pegawai ini menyimpan data-data pribadi dari pegawai itu sendiri. Dan selanjutnya yang kedua ada data pelanggan, yaitu data-data customer yang digunakan
customer yang ingin melakukan login pada aplikasi ini. Selanjutnya, baik. Saya lanjutkan pada bisnis proses yang kedua. Ini ada bisnis proses script, di mana di sini akan menampilkan berbagai data yang nantinya bisa dilihat oleh kedua aktor kita, yaitu customer dan pegawai atau admin itu sendiri. Nah, di mana data-data yang ditampilkan nanti itu terdiri atas data kendaraan dan data transaksi. Lalu di sini ada berbagai macam proses yang dapat dilakukan pada bisnis proses script ini, yang dimana ada melihat data transaksi, lalu melihat data kendaraan, dan menampilkan data tertentu yang dimana itu ada fitur search, lalu ada menampilkan data-data lainnya dan menampilkan data pop-up atau data yang belum ada, atau data yang misalkan saat customer atau admin mencari suatu produk dan data itu belum ada, itu akan menampilkan data pop-up, yaitu data belum ada. Seperti itu. Lanjut. Baik, selanjutnya di bisnis proses yang ketiga itu ada write data, yang dimana pada proses kali ini ada data-data yang diinputkan, yang dimana ini spesifik ke arah admin atau pegawai. Jadi admin atau pegawai itu dapat menambahkan data-data baru terkait produk atau data kendaraan yang ingin ditampilkan pada aplikasi showroom ini. Jadi pegawai dapat menambahkan data showroom atau dapat menambahkan data-data yang terkait dengan produk-produk yang ingin ditampilkan, dan setelah selesai produk ditambahkan akan menampilkan pop-up data tersimpan. Lanjut. Baik, selanjutnya di sini ada bisnis proses dari pemesanan, di mana pada bisnis proses pemesanan kali ini spesifik ke arah customer, yang dimana customer dapat memesan atau membeli dari produk-produk yang sudah ditampilkan atau sudah diinputkan oleh pegawai sebelumnya. Jadi untuk data-data yang dimasukkan oleh customer itu ada data-data kendaraan, data pemesanan, dan data dari detail pemesanan. Lalu ada beberapa proses yang nantinya akan berjalan, yang dimana yang pertama ada melihat, customer dapat melihat data kendaraan, lalu dapat membuat data pemesanan dari suatu produk itu. Lalu jika dirasa data atau pemesanan sudah benar dan akan dilakukan, maka akan dilakukan konfirmasi data pemesanan kepada admin atau pegawai. Lalu setelah admin atau pegawai mengkonfirmasi data pemesanan, lalu data tersebut akan dikirimkan pada database data detail pemesanan. Lalu customer dapat melihat dan konfirmasi apakah data pemesanan itu sudah selesai apa belum. Lanjut. Baik, yang terakhir ada bisnis proses dari pembayaran, yang dimana bisnis proses pada pembayaran ini lagi-lagi spesifik pada customer. Jadi customer setelah melakukan pemesanan dapat mengkonfirmasi pembayaran atau mengkonfirmasi transaksi yang akan dilakukan. Jadi untuk database yang diambil atau digunakan di sini ada dua, yaitu ada data pemesanan dan data transaksi. Lalu ada beberapa proses, yang dimana proses yang pertama customer dapat melihat data pemesanan lalu melakukan
pembayaran pada pemesanan yang sudah ditampilkan. Lalu jika di sini ada proses konfirmasi lagi apakah data sudah lengkap, dan jika datanya masih belum lengkap akan ditampilkan maaf, data Anda masih belum memenuhi persyaratan. Tapi jika data yang dimasukkan sudah lengkap, maka akan menampilkan tanda pop-up yaitu pembayaran berhasil. Maka pembayaran dinyatakan berhasil dan selesai. Lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan diagram objek, yang dimana diagram objek ini menjelaskan secara sederhana objek apa saja yang kita gunakan untuk menyusun suatu aplikasi ini. Yang dimana pertama ada objek berupa user, lalu objek user ini akan dibagi lagi menjadi admin, yang dimana kita ada 3 admin, yang dimana itu juga ada detail dari admin itu sendiri, ada data-data yang mewakili dari admin 1, admin 2, dan admin 3. Lalu selanjutnya, dari data admin tersebut dapat melakukan beberapa kegiatan atau dapat melakukan percabangan objek lagi, yaitu ada detail transaksi dan transaksi. Lanjut. Baik, selanjutnya ada objek dari customer, yang dimana kita objek induknya itu ada user, lalu dipecah lagi menjadi objek customer, di mana di sini ada customer 1, 2, dan 3, yang dimana juga di dalam objek customer itu terdapat data-data yang mewakili atau menjelaskan dari objek customer itu sendiri. Lanjut. Lalu dari data customer itu sendiri dapat dipecah lagi atau dapat melakukan berbagai kegiatan lagi di aplikasi ini, yaitu pada objek detail transaksi dan transaksi. Lanjut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelas diagram, di mana kelas diagram ini akan menjelaskan terkait ketergantungan antara satu objek dan objek lainnya, di mana pastinya dalam penyusunan suatu aplikasi atau suatu software itu pastinya ada objek di dalamnya, dan objek-objek tersebut pastinya bisa saling terkait atau saling tergantung di sini. Jadi misalkan seperti pegawai dan database model. Jadi database model ini pasti tergantung dari pegawai itu sendiri. Jadi data-data dari pegawai itu sendiri akan masuk dalam database model, yang dimana database model ini merupakan database keseluruhan dari aplikasi yang sedang kita buat ini. Seperti itu. Lalu juga contohnya di sini ada data dari jenis kendaraan, di mana model kendaraan ini ada jika objek jenis kendaraan ini tergantung kepada model kendaraan. Jadi model kendaraan ini nantinya akan menjelaskan lagi terkait dari jenis kendaraan itu sendiri. Seperti itu secara singkat dari kelas diagram. Lanjut. Baik, selanjutnya di sini ada IRD, yang dimana ini merupakan suatu relasi antar data-data yang ada pada aplikasi kami. Jadi pada aplikasi kami nantinya ada beberapa data yang dimana contohnya seperti pegawai, transaksi, dan lain-lain itu memiliki hubungan atau memiliki relasi dengan data-data lainnya. Jadi misalkan seperti transaksi dan pegawai itu ada relasi atau ada hubungannya, di mana pegawai nantinya dapat
mengurus atau menghandle suatu transaksi yang ada. Seperti itu. Lanjut. Baik, selanjutnya untuk running programnya akan dilanjut. Izin share screen ya. Nah, di dalam codingnya sendiri saya akan jelaskan ya terkait fungsi-fungsinya terlebih dahulu sebelum kita running programnya. Di sini ada void bersih. Nah, di sini ketika kita menjalankan program itu otomatis nanti text box 2 teksnya ini akan bersih. Nah, ketika bersihnya itu diletakkan dalam load. Nah, ini fitur untuk mencari program kayak search gitu. Terus ada kayak langsung ini adalah menampilkan programnya nanti ada combo. Nah, di sini merupakan di dalam program akan ada kayak nomor otomatis. Nah, kita pakai seperti ini. Di sini kita pakai execute reader untuk membaca datanya langsung RT read. Jika RT memiliki row, nah sini menimbulkan seperti ini. Nanti datanya akan terurut sesuai dengan max-nya ini, max-nya nomor seri gitu. Order by nomor seri dash C. Terus di sini adalah tam, ini tam sama kayak cari tapi lebih simpel, sama tem juga. Nah, ketika kita running programnya, kita ke splash screen-nya terlebih dahulu yaitu ke welcome. Nah, di welcome-nya sendiri ada progress bar, terus ada timer, dijadikan satu seperti itu. Nah, terus kita dalam kita login maunya login pakai apa? Login admin apa login user? Kalau kamu admin, login ke user, ke admin. Ketika next, nah Anda login sebagai admin. Nah, kita inputkan adminnya terlebih dahulu. Admin 003, passwordnya 123. Nah, selamat datang admin. Nah, tadi itu ada fungsi clear untuk membersihkan kayak textbook-nya itu. Itu memakai void bersih gitu. Nah, di sini ada fitur read. Nah, fitur read ini misal kamu misal ingin membaca aja gitu. Nah, bisa di sini membaca customer apa aja sih di database-nya customer, terus membaca database-nya employee, terus membaca database-nya kendaraan, membaca database-nya transaksi. Di sini membaca database-nya data transaksi dan juga membaca database-nya pembayaran. Nah, di dalam pembayaran ini kita juga bisa melihat pembayaran apa saja yang sudah dilakukan, tanggal berapa. Misal di sini mau kita cari tanggal 23 aja. Apa aja. Nah, bisa seperti ini. Ulang. Nah, di sini merupakan admin. Nah, di sini kita bisa menambahkan admin, terlebih dahulu. Misal kalau mau update adminnya, sama update admin, ini harus ini kan mati kan, nah harus dihidupkan dengan checklist. Nah, otomatis di sini juga enable gitu, enable karena dalam database admin ini username adminnya ini nggak boleh dirubah gitu, kayak tetap aja gitu, kita buat tetap untuk username adminnya, yang boleh dirubah itu passwordnya aja. Passwordnya ditambah 5 235.
sudah terupdate. Misal kita juga bisa menghapus adminnya. Misal admin 01 kita, admin 03 kita hapus. Nah, otomatis akan hilang gitu. Misal kalau kita mau menginputkan admin juga bisa. Kita checklist terlebih dahulu. Nah, langsung misal admin 02, passwordnya 123 123. Nah, misal kalau ingin Anda tidak terlihat, itu bisa pakai ini. Input, ketika diinputkan, data otomatis tersimpan. Nah, fungsinya refresh di sini, yaitu misal di sini ya, SKSK, di refresh, nah otomatis akan hilang. Di sini set ini untuk menampilkan data yang misal adminnya ini sini banyak sampai 10 sampai lebih sini 100 misal. Kita mau cari admin 02. Nah, seperti ini. Ya, di refresh akan hilang gitu. Terus kembali di sini dengan fitur kembali. Nah, akan kembali ke home, terus ke customer. Nah, di customer ini menambahkan customer, misal customernya itu ada yang offline gitu, ada misal ada yang tidak menginputkan di aplikasi pembayarannya gitu. Kita bisa lakukan menambahkan customer-nya sendiri gitu. Terus ketika kita tambahkan, kita coba fitur tambahkannya di customer. Nah, ini ID-nya itu pakai ID TIS tadi itu. Nah, otomatis karena di sini terakhir UCR 007, otomatis akan UCR 008. Ketika kita tambahkan di sini, misal salsa KTP-nya, nomor HP. Nah, di sini nomor KTP ini nggak bisa diinputkan A, B, C, D, E, F, G, nggak bisa, cuma bisa angka. Terus nomor HP ini juga cuma bisa angka. Email, nah, email ini bisa diinputkan. Misal input, data sudah tersimpan. Nah, di sini kok tetap 08. Nah, kita bisa pakai refresh di sini. Nah, akan ke 009. Gitu. Nah, di sini bisa scrolling untuk data grid-nya. Terus misalnya kalau delete, tinggal tekan aja, misal delete. Nah, di sini pakai data grid view click. Nah, ketika diklik, otomatis akan ke textbox-nya seperti ini, menginputkan ke textbox-nya. Ketika kita delete, otomatis data user 08 ini akan hilang gitu. Refresh, nah akan kembali ke UCR 08 karena yang terakhir adalah UCR 07. Nah, di sini read. Nah, di sini kita lihat setnya terlebih dahulu. Misal kita mau lihat UCR 02. Nah, bentar. Ini set namanya kayak. Nah, bisa seperti ini. Misal kalau Anda ingin langsung nge-read gitu pakai ini. Nah, munculkan semua. Nah, itu kita ke fitur employee-nya. Nanti fitur employee ini agak sama kayak customer tadi. Yang bedanya di sini ada fitur update. Nah, terus ketika kita misal ingin update KTP-nya jadi kurang 7. Nah, otomatis langsung dikurangi 7 gitu. Terus kita ingin menginputkan employee-nya. Misal Ferry, nomor KTP
employee ini pegawai, alamat Nangli, nomor HP masuk 21, input. Nah, data sudah tersimpan. Nah, otomatis di sini. Terus ketika ini reverse juga sama. Nah, ini nggak bisa diinputkan untuk huruf, cuma angka aja. Reverse-nya juga sama. So, di sini ada update. Update ya itu sudah diterapkan. Terus ada delete. Nah, kamu bisa delete. Nah, delete. Data sudah terdelete. Terus di sini bisa identitas. Oh, ini identitasnya. So, admin. Nah, bisa melihat admin. Sama aja sih adminnya. Di sini juga bisa melihat adminnya. Terus, misal kita ingin lihat identitasnya, nah, akan muncul seperti ini. Ini search ini juga bisa digunakan. Nah, sama seperti tadi. Ini pakai iLeg. Kalau pakai sama dengan otomatis nggak bisa ver, ini nggak bisa harus pakai i. Ini pakai iLeg. Kembali ke vehicle atau kendaraan. Nah, di sini kita menginputkan kendaraannya. Terus di sini ada combo box. Bedanya di sini ada combo box. Terus di sini kita inputkan namanya itu adalah vario. Library-nya kita lihat kok angka aja sih. Nah, dalam angka itu ada banyak ini. Ada mereknya apa aja. Kita pakai Honda. Terus ini tipenya sepeda motor. Foto sensornya 220. Ini price-nya misal 10 juta. Nah, sini kita inputkan. Data sudah tersimpan. Nah, otomatis akan tersimpan. Nah, terus ketika tekan, nah, nah, otomatis ini data grid yang kecil ini mengikutkan yang beratnya sama tipenya, gitu. Ketika kita update ya, bisa 2020. Sama seperti yang tadi delete juga ada. Delete. Saya mau delete Vario. Otomatis akan terdelete. Nah, seperti itu. Ini read juga sama, search ini juga sama. Nah, itu. And make gitu. Terus ini identities sudah. Ada transaksi. Nah, di sini transaksi ini agak berbeda sedikit. Nah, transaksi ini kayak kita misal customer-nya itu melakukan transaksi. Nah, sebelum langsung ke detail transaksi dan melakukan pembayaran, ada pemesanan terlebih dahulu. Nah, pemesanan ini harus mendapatkan konfirmasi untuk adminnya. Nah, Anda bisa langsung tekan ini. Nah, kenapa ini kok di-enable? Karena kita nggak mungkin sih kayak merubah data dari customer-nya itu. Data dari customer-nya, inputan dari customer-nya gitu. Jadi kita buat enable seperti ini. Terus misal mau tanggal 25 gitu. Terus username-nya siapa? Username-nya pegawainya siapa? Tadi ada Harry. Nah, verify. Oh, tidak sesuai. Username-nya Ranisa. Username dari pegawainya kita bisa lihat terlebih dahulu.
Di sini tadi siapa aja sih? Oh, Seno. Seno. Bentar. Sini kita pakai Seno. Terus kita verify terlebih dahulu. Tidak sesuai ya. Siapa sih? Nah, pegawai kita pakai Ferry aja. Nama telah sesuai. Nah, sini otomatis confirm sama delete. Nah, terus confirm sama delete-nya otomatis akan terbuka. Kan tadi enable. Nah, setelah kita verifikasi nama telah sesuai, otomatis akan terbuka. Terus kita pilih transaksi yang mau kita setujui. Nah, misalnya transaksi 001. Terus ID pegawainya apa? ID pegawai ini bisa dilihat PG005, tidak disebutkan PG0005. Nah, ketika kita konfirmasi, nah data sudah tersimpan. Nah, otomatis pemesanan dari pelanggannya ini otomatis akan hilang, kayak langsung menuju ke detail transaksi gitu. Terus di sini ada rate. Nah, menuju detail transaksi. Nah, pemesanan TR001. Nah, kita bisa lihat. Nah, terus tanggal ini bisa lihat transaksinya. Ini saat ini buat transaksi. Sama diminta. Ini transaksinya sama ya, sama kayak yang tadi. Gitu. Terus kita kembali. Terus dashboard ini gunanya melihat kayak data berapa sih data customer yang sudah ada, langsung data admin sama kendaraannya. Nah, di sini kita bisa dilihat di dashboard. Nah, itu kan kita ini merupakan rompeknya admin. Kita kembali ke rompeknya ke user, kita lihat. Log on. Nah, bukan pop up. Langsung ke user. Next. Usernya kita login pakai akun ini. Ini akunnya sudah ada database ya. Nah, saya lihat. Nah, sebelum itu terlebih dahulu logout. Nah, kita bisa lihat ya. Misal kalau nggak bisa kayak tadi itu, kalau nggak bisa login, kita bisa lakukan lupa password. Nah, bisa tadi kan namanya Sasa BLG. Nah, kita cek lebih dahulu. Kan nggak langsung ke password. Misal username-nya siapa? Kalau nggak cocok username-nya kan kita ubah password nggak bisa gitu di database-nya. Lihat, ternyata namanya sudah cocok. Kita bisa ubah password-nya, misal 124 password-nya. So, 124 ceng. Nah, akan otomatis kan login. Misal kalau nggak punya akun bisa daftar lebih dahulu ke area. Nah, sini ada fitur random. Passwordnya itu bisa random gitu. Kita lihat ya untuk lebih jelasnya. Nah, random seperti ini. Nah, misal kalau mager mau males bikin password bisa pakai random. Nah, data spin saved. Terus kita login pakai akunnya Sasa lagi. Kita di passwordnya 124. Nah, terus di sini nggak bisa langsung gitu. Nah, nggak bisa langsung, kita harus verifikasi terlebih dahulu. Apakah customer itu sudah verifikasi untuk melakukan pemesanan kendaraan? Kan kita sebagai ownernya itu butuh data lengkapnya gitu.
Misal kalau belum verifikasi, belum verifikasi, Anda bisa verifikasi terlebih dahulu di sini. Misal mau verifikasi username-nya siapa? Ya, misal username-nya Setiawan. KTP-nya, nomor HP, terus emailnya, input. Nah, delete ini untuk membersihkan semuanya ini. So, input, data sudah tersimpan. Nah, data sudah tersimpan, otomatis Anda ini sudah terverifikasi gitu. Nah, langsung kita lanjut ke kendaraan. Nah, di kendaraan ini kita bisa melihat daftar-daftar kayak gambarnya gitu. Terus mau membeli, nah mau membeli di sini. Di sini ada vehicle ID. Vehicle ID-nya misal vehicle ID ini nomor seri. Langsung VHC HC001. Nah, customer ID-nya lupa apa sih tadi customer ID-nya. Nah, bisa lihat di sini. Nah, pakai UCR 006. Nah, kuantitinya bisa 1, statusnya lunas, langsung dilunasin, maunya lunas gitu, data sudah tersimpan. Nah, terus kembali. Nah, ini kembali ke sini. Nah, ini ada room waiting kayak pemesanan gitu. Nah, otomatis akan tersimpan di sini TR003. Nah, itu akan juga tertampil di room transaksinya admin. Misal, oh ini datanya nggak jadi, nggak jadi dipesan, akan di delete aja. Nah, bisa langsung di delete di sini. Nah, terus ketika kita transaksi, di transaksi ini kita bisa melakukan pembayaran. Ini saya tidak transaksinya terlebih dahulu. Tadi transaksi, oke, dengan melakukan transaksinya itu apa aja sih? TR 01. Nah, transaksi 00. Nah, tidak transaksinya 005. Terus kita masukkan edit transaksinya. Kalau mau ngetik ya bisa 005. Kalau nggak mau ngetik ya tinggal pencet aja sini. Nah, terus di sini juga tinggal pencet aja mau Alfamart atau Mandiri, pembayarannya apa dana itu langsung bayar. Misal tanggal berapa? Sekarang tanggal 25, tanggal 24 bayar. Bayaran berhasil. Nah, otomatis transaksinya itu akan hilang setelah dibayar gitu. Nah, akan ini deskripsi. Nah, tadi kan sudah dibayar, membayar berhasil. Nah, di deskripsi ini merupakan kayak kita ingin lihat apa aja sih kendaraannya, juga bisa di sini. Apa saja sih pekerjaannya yang di rumpak ini, apa saja ini kata-katanya gitu. Nah, ini kan tadi ada verified, nggak sempat lihat ya sebenarnya seperti apa. Kita bisa lihat loginnya terlebih dahulu. Nah, sebentar kita lihat terlebih dahulu. Salsa BLG 124 lagi. Langsung datang. Nah, verified ini seperti ini.
Nah, misal tadi ini Ferry sebelum mengecek satu kata sesuai. Nah, seperti itu. Langsung kita logout. Nah, setelah kalau ingin langsung juga bisa. Nah, seperti ini. Paling tua. Nah, seperti itu. Nah, itu saja sih penjelasan mengenai running programnya. Saya kembalikan ke Salsa. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk kesimpulan. Jadi dari program yang telah kita buat dapat disimpulkan mulai dari latar belakang. Di sini perkembangan teknologi kendaraan yang pesat diikuti dengan munculnya berbagai merek model kendaraan baru membuat sebuah showroom membutuhkan sebuah sistem manajemen yang baik. Kami membuat sebuah sistem manajemen showroom yang diaplikasikan secara digital dengan menggunakan sistem tampilan GUI dan disambungkan dengan database. Dengan sistem CRUD yang kami buat akan membantu mempermudah sebuah showroom dalam melihat, mengelola, dan mengedit data pegawai, customer, admin, pemesanan, dan pembelian. Dengan program manajemen showroom yang kami buat diharapkan dapat membantu dalam mempermudah proses transaksi dalam sebuah showroom. Mungkin sekian presentasi dari proyek akhir kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.